Hai kelas 11 IPA, metodis 5, kembali kita bersua dalam pembelajaran daring online supaya kiranya kita semua bisa tetap menikmati dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru ketika belajar lewat online. Kali ini kita akan masuk ke topik suku banyak, lanjutan dari topik yang sebelumnya. Kita masih akan belajar membagi suku banyak, tetapi pembaginya kali ini adalah pembagi yang bukan linear. Nah, pembagi suku banyak berbentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Tapi sebenarnya nanti kita tidak hanya membagi suku banyak dengan yang berpangkat 2. Kita juga akan membagi suku banyak dengan yang berpangkat 3 atau berpangkat 4 dan selanjutnya. Ya. Nah, kita langsung ke contoh. Di dalam contoh ini tentunya kita akan menggunakan teknik apa yang kira-kira nanti kita pakai untuk menyelesaikan persoalan pembagian suku banyak berbentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C atau AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Nah, yang pertama, contoh yang pertama, kita akan membagi suku banyak X pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Kita bagi dengan cara bersusun, pembaginya adalah x kuadrat kurang x kurang 2. Mari kita bagi bersama. Ini menjadi x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 adalah x pangkat 2. Baru kita kalikan x pangkat 2 kali x pangkat 2 x pangkat 4. X pangkat 2 kali minus x pangkat 3. X pangkat 2 kali minus 2 adalah minus 2x kuadrat. Kemudian kita lakukan operasi kurang. Kemudian ini x pangkat 4 kurang x pangkat 4 kan habis. Kemudian di sini ada minus x pangkat 3, di sini enggak ada x pangkat 3, sehingga kita lakukan 0 kurang x pangkat 3 adalah x pangkat 3. Kemudian minus 3x pangkat 2 kurang 2x pangkat 2 adalah minus x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, kemudian kita bagi lagi x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 diperoleh nilainya x. Kemudian kita kalikan x kali x pangkat 2 adalah x pangkat 3, x kali minus x kuadrat. X kali minus 2 adalah minus 2x. Kita lakukan operasi kurang. Ini habis. Kemudian ini pun habis. Kalau kita kurangkan, 2x kurang minus ini tadi habis ya. 2x kurang 2x adalah 4x. Kemudian minus 1 di sini. Nah, ini adalah sisaannya. Inilah sisaannya karena 4x tidak bisa lagi dibagi dengan x pangkat 2. Nah, ini disebut hasil baginya. Ini cara yang pertama ketika kita menggunakan cara bersusun untuk menyelesaikan persoalan ini. Cara kedua, ini cara yang pertama tadi. Cara kedua, seandainya pembaginya bisa difaktorkan, bisa kita lakukan 2 kali pembagian suku banyak. Ini tadi pembaginya. Berarti kalau kita faktorkan ini, x kurang 2, x tambah 1 ya. Nah, kemudian kita buat cara Horner untuk menyelesaikannya. Yang pertama, perhatikan dulu koefisien daripada suku banyak. Dalam persoalan kita kan 1, kemudian minus, habis berpangkat 4, berpangkat 3 ada koefisiennya 0, kita harus letakkan sini 0. Kemudian minus 3, kemudian berpangkat 1, 2,
kemudian berpangkat 0 minus 1. Nah, kemudian dengan cara Horner kita ambil dulu yang pertama untuk X sama dengan 2. Di sini pembuat nolnya adalah 2. Kita letakkan di sini 2. Nah, kemudian lakukan seperti Horner biasa. Ini kita kosongkan, yang kosong saya buat tanda bintang. Ini 1 kali 2, 2 operasi tambah. Ini 0 tambah 2, 2 kali 2, 4. Min 3 tambah 4 adalah 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. Min 1 tambah 8 adalah minus 7 maksud saya. Ini adalah sisaan yang pertama. Ya, sisaan yang pertama. Nah, ini adalah hasil bagi yang pertama. Hasil bagi ini, nah kemudian kita bagi lagi dengan X tambah 1. Kita angkat koefisiennya ini merupakan koefisien untuk hasil bagi yang pertama. Sehingga kita angkat lagi 1, 2, 1, 4. Sekarang kita bagi dengan min 1 di sini ya. Membagi dengan X tambah 1. Nah, kita letakkan di sini min 1 karena pembuat nolnya di sini min 1. Nah, kemudian ini kita kosongkan, operasi tambah 1 kali min 1, 2 tambah min 1 adalah 1 kali min 1, min 1. Kemudian ini 0 kali min 1 adalah 0, jumlahkan 4. Nah, perhatikan pembaginya tadi adalah berpangkat, maksud saya suku banyaknya berpangkat 4. Ini berpangkat 2, maka hasil baginya berpangkat 2. Sehingga ini kita bisa tulis, ini berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 0. Ya. Ulangi, suku banyak berpangkat 4, pembaginya berpangkat 2, sehingga hasil baginya nanti akan berpangkat 2. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi X pangkat 2, ini pangkat 1 tambah X tambah 0. Nah, ini adalah sisaan yang kedua. Ya, ini adalah sisa yang kedua. Baik, di sisa yang kedua, jadi inilah hasil bagi akhirnya. Hasil bagi keseluruhannya adalah X kuadrat tambah X. Tetapi sisaannya ini adalah 4 sisaan yang kedua ini kalikan dengan X kurang 2, pembagi pada pertama sekali tadi, tambah sisaan yang pertama. Oke, 7. Sama dengan 4X kurang 8 tambah 7 sama dengan 4X kurang 1. Sekali lagi, untuk sisaan keseluruhannya adalah sisaan pada yang kedua kalikan dengan pembagi pada yang pertama, tambahkan dengan sisa yang pertama. Nah, itu kalau kita menggunakan cara Horner jika pembaginya bisa kita faktorkan. Ingat, hasil baginya tadi adalah bagian terakhir dari operasi Horner tadi. Jadi tidak dihubungkan dengan hasil bagi pada Horner yang pertama. Tetapi sisaannya harus kita hubungkan antara sisaan yang kedua kalikan dengan hasil bagi yang pertama, pembagi yang pertama tambahkan dengan sisaan yang pertama. Saya pikir model ini sebenarnya bisa jadi agak sedikit rumit. Dan kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih bagian yang pertama, cara bersusun. Tetapi Sukino, pengarang buku ini, juga bisa menggabungkan antara metode Horner dengan metode dia. Ya, antara metode Horner dengan metode dia. Nah, saya tulis ulang dulu soal yang tadi. Soal yang kita tadi adalah X pangkat 4 kurang 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 1. Kita letakkan koefisien-koefisiennya menurut urutannya. Ini cara ketiga.
adalah cara Horner-Kino. Nah, jadi kita letakkan koefisien-koefisiennya 1. Nah, kemudian di sini ada 0x pangkat 3. Kita letakkan 0. Tadi 1, 0. Kemudian ada minus 3. Kemudian ada 2. Dan kemudian ada minus 1. Nah, perhatikan pembaginya ini x kuadrat kurang x kurang 2. Nah, karena pembaginya berpangkat 2, kita buat 2 tingkat Hornernya. 1, 2. Oke, 2 tingkat Hornernya begitu. Nah, kemudian perhatikan, kita mulai dari bagian konstantanya yang berpangkat 0. Ya, yang berpangkat 0. Di sini ada angka minus 2. Lakukan minus, selalu operasi minus ya. Minus kali minus 2 adalah 2. 2 dibagi 1, 2. Letakkan di sini angka 2. Kemudian setelah itu ada angka minus 1 ya. Koefisien dari x berpangkat 1. Minus kali minus 1 adalah 1. 1 dibagi 1, 1. Nah, letakkan di sini 1. Nah, sekarang kita sudah boleh fokus mengerjakan cara Horner-Kino. Di sini nanti selalu juga operasi tambah, ya. Ini operasi tambah. Nah, kemudian kamu karena berpangkat 2 tadi pembaginya, ini kamu kosongkan kolom ini dan kolom ini. Nah, kemudian di sini juga kamu kosongkan. Di ujungnya juga kamu kosongkan. Jadi yang dikosongkan setiap baris ini selalu ada 2 karena tadi pembaginya berpangkat 2. 1, 2, 1, 2. Nah, di baris yang kedua, di ujungnya 1 dikosongkan. Nah, kita lakukan operasi Horner-Kino. Ini juga turunkan ke bawah, 1. Nah, kemudian angka 1 ini kita harus kalikan ke dua bagian ini. Yang pertama, 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali 2, 2. Taruh di sini. Nah, kemudian ini yang sudah boleh dioperasi jumlah, jumlahkan 0 tambah 1, 1. Nah, kemudian kita kalikan lagi, tetap ke dua-duanya ini. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Ya, kemudian di bagian yang bisa kita sudah jumlahkan dulu. Min 3 tambah 2 tambah 1, 0. Nah, kemudian kalikan lagi 0 kali 1, 0. 0 kali 2, 0. Nah, kemudian hasilnya ini adalah 4. Ini min 1. Oke. Nah, perhatikan sisaannya langsung batasi saja. Sisanya itu adalah satu kolom setelah tanda yang dikosongkan tadi. Nah, ini pisahkan saja bahwa bagian ini nanti berupa sisaan. Nah, inilah hasil baginya. Hasil baginya adalah karena ini tadi berpangkat 4. Nah, pembaginya berpangkat 2, ini tentu berpangkat 2. Urutkan ke bawah dari berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 0. Sehingga hasil baginya adalah x pangkat 2 tambah x tambah 0. Dengan sisaan, ini sisaannya adalah karena ada 2 angka di sini, tentunya ini berpangkat 1, berpangkat 0. Atau memang karena pembaginya berpangkat 2, sisaannya paling tinggi berpangkat 1. Kan tadi pembaginya berpangkat 2, ini berpangkat 1, sehingga ini sisanya adalah 4x kurang 1. Dia akan cocok dengan jawaban ketika kita menggunakan dengan cara bersusun tadi. Ya, x kuadrat tambah x merupakan hasil baginya, sisanya 4x kurang 1 juga sama. Baik, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Kita masuk kalau pembaginya masih berpangkat 2, nanti salah satunya kita ambil yang berpangkat 3 ya. Oke. Di contoh yang kedua berikut ini kita ambil ini yang berpangkat 4 juga ya.
yang berpangkat 4, contoh yang kedua ya. 6x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 13x tambah 10. Nah ini, kemudian disuruh kita membagi dengan 2x pangkat 2 kurang x tambah 4. Cara pertama kita lakukan dengan cara bersusun ya. Kita lakukan dulu dengan cara bersusun. Kita bagi 6x pangkat 4 dibagi 2x pangkat 2 adalah 3x kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan 6x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ini kali ini ditambah 12x pangkat 2. Kemudian kita lakukan operasi kurang. Ini habis dikurangkan dengan ini. Nah, kemudian x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 adalah 4x pangkat 3. Kemudian di sini ada pangkat 2, di sini tidak ada, sehingga 0 kurang 12x kuadrat adalah minus 12x kuadrat. 13x tambah 10. Nah, kemudian kita bagi lagi. 4x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 2 adalah 2x. 2x kali 2x pangkat 2 adalah 4x pangkat 3. Ini kali ini adalah minus 2x kuadrat. Ini kali ini hasilnya adalah 8x. Kita lakukan lagi operasi kurang. Kemudian ini habis. Ini minus 12x pangkat 2 kurang 2x pangkat 2 adalah minus 10x kuadrat. 13x kurang 8x adalah 5x. 10. Nah, kemudian masih bisa kita bagi ya. Minus 10x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2 kan minus 5. Minus 5. Ini kita kalikan lagi, minus 10x pangkat 2, kemudian minus 5 kali minus x adalah 5x. Kemudian minus 5 kali 4 adalah minus 20. Kita lakukan operasi kurang. Ini dengan ini habis. Ini kebetulan juga habis. 10 kurang 20 adalah 30. Ini adalah sisaannya. Ini adalah hasil baginya. Nanti kita akan kembali membuktikannya. Sekarang kita anggap bahwa pembaginya ini tidak bisa kita faktorkan, sehingga kita langsung ke cara Horner-Kino. Dengan cara Horner-Kino, nah kemudian kita buatkan semua koefisien-koefisiennya. Ini ada 6, kemudian ada berpangkat 3 1, berpangkat 2 0, berpangkat 1 13, berpangkat 0 10. Kemudian kamu perhatikan pembaginya berpangkat 2, maka kita buat 2 tingkat. 1, oke, 1, kemudian satu lagi 2 ya. Nah, kemudian kita letakkan nanti di sini. Perhatikan ini pembaginya ini. Nah, kita lihat dulu koefisiennya yang terakhir, itu ada 4 kali minus dulu ya. Minus 4 dibagi 2 minus 2. Letakkan di sini minus 2. Oke. Kemudian koefisien berikutnya berpangkat 0 berpangkat 1. Minus kali minus 1 adalah 1. 1 dibagi 2 adalah setengah. Oke, ini kita kosongkan. Ini juga kita kosongkan, ujungnya kita kosongkan, di sini operasi tambah. Oke, kita lakukan. Ini terlalu dekat memang, nanti kalau kamu rapikan di catatan saja ya. Nah, kemudian ini ada angka 6, turunkan ke bawah, kita kalikan ke sini dan ke sini masing-masing. 6 kali setengah adalah 3, 6 kali minus 2 adalah minus 12. Kemudian yang sudah bisa jumlahkan 1 tambah 3 adalah 4. Kemudian lakukan lagi, 4 kali setengah adalah 2. 4 kali minus 2 adalah minus 8.
Nah, kemudian sudah bisa dijumlah. 0 tambah min 12 tambah 2 adalah minus 10. Nah, kemudian kita kalikan lagi, minus 10 kali setengah adalah minus 5. Min 10 kali minus 2 adalah 20. Ya, kemudian ini kita jumlahkan lagi, 13 kurang 8 kurang 5, 0. Ini 30. Oke, saya ingatkan tadi, dari mana kita mengatur sisaannya? Dari satu kolom setelah tempat yang dikosongkan di sini. Jadi ini nanti bagian sisa. Nah, ini semua bagian hasil. Nah, kamu perhatikan, karena ada 3 angka, tentunya kita akan mulai dari yang berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 0. Atau karena pembaginya tadi berpangkat 2, suku banyaknya berpangkat 4, 4 dibagi 2 kan 2, maka ini berpangkat 2. Tapi perhatikan, koefisien dari x kuadrat di sini 2. Jadi hasil bagi lewat Horner-Kino ini kita harus bagi 2 dulu. Sehingga hasil baginya sebenarnya adalah 6 dibagi 2, 3. 3x kuadrat bagi 2 tambah 2x bagi 2 kurang 5. Ya, dengan sisaan adalah 0x tambah 30 atau 30 saja. Nah, dia akan sesuai dengan bagian ini tadi dengan cara bersusun. Ya, kita akan masuk satu contoh terakhir. Bagaimana kalau pembaginya berpangkat 3? Ya, kita akan masuk ke bagian terakhir. Bagaimana kalau pembaginya berpangkat 3? Oke. Misalnya 2x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 6x tambah 5. Nah, kemudian kita bagi ini dengan cara bersusun dulu ya, supaya nanti bisa kita cocokkan jawabannya. Nah, nanti selanjutnya tergantung pilihan kamu menggunakan mana untuk menyelesaikannya. Kalau Pak Barto sih selama ini lebih suka pakai cara bersusun saja. Tapi kamu di sana perlu ketelitian dalam berhitung dan kerapian tentunya. Nah, kita bagi dengan cara bersusun, pembaginya berpangkat 3, suku banyaknya berpangkat 4. 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 diperoleh 2x, kita kalikan. 2x kali x pangkat 3 adalah 2x pangkat 4. 2x kali x pangkat 2 adalah 2x pangkat 3. Kemudian 2x kali 1, 2x, kemudian kita kurangkan, ini habis. Nah, kemudian minus 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 minus 6x pangkat 3. Ini tambah 3x kuadrat, 6x kurang 2x adalah 4x. Kemudian ada masih tambah 5. Masih bisa kita bagi, masih. Minus 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 adalah minus 6. Kita kalikan lagi. Minus 6x kali x pangkat 3 adalah minus 6x pangkat 3. Minus 6x kali x pangkat 2 minus 6x pangkat 2. Minus 6 kali 1 adalah minus 6. Kemudian lakukan lagi operasi kurang, ini habis. Nah, kemudian 3x pangkat 2 kurang 6x pangkat 2 adalah 9x pangkat 2. 4x. 5 kurang 6 adalah 11. Nah, kemudian perhatikan bahwa 9x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 kita tidak bisa bagi lagi. Ini adalah sisaannya. Sisanya berpangkat 2. Karena tadi pembaginya berpangkat 3, sisanya pasti berpangkat 2. Oke, ini adalah hasil baginya. Nanti kita cocokkan dengan cara Horner-Kino ya. Nah, di sini kita anggap bahwa ini tidak bisa difaktorkan. Tidak bisa difaktorkan. Maka kita tuliskan ulang dulu koefisien-koefisien suku banyaknya ini. Berpangkat 4 koefisiennya 2. Berpangkat 3 koefisiennya minus 4. Berpangkat 2 koefisiennya 3. Berpangkat 1 koefisiennya 6. Berpangkat 0 koefisiennya 5. Nah, kemudian karena pembaginya berpangkat 3, kita buat Horner-Kino-nya 3 baris begini, 1, 2, 3. Oke,
Apa-apa saja yang kita buat angka-angka di sini, perhatikan mulai dari ujung pembaginya ini. Kemudian ini yang berpangkat 0 dulu. Koefisiennya di sini 1 kali minus 1 kali minus 1 minus 1 dibagi 1 minus 1. Letakkan di sini minus 1. Nah, kemudian koefisien berpangkat 0 sudah. Sekarang koefisien berpangkat 1. Koefisien berpangkat 1 adalah 0. 0 dibagi 1 0. Letakkan di sini 0. Kemudian koefisien berpangkat 2. Ada 1. 1 kali minus 1 adalah minus 1. Ingat tadi selalu kali minus dulu ya. Minus 1 dibagi 1 adalah minus 1. Oke, kita sudah letakkan ini. Mana-mana saja yang akan kita kosongkan. Yang pertama, karena berpangkat 3, kita kosongkan 3 kolom pada baris pertama. Ke begini. Kemudian pada baris kedua ini, kita kosongkan 2 biji. 2 kolom maksud saya. Kemudian saya bilang tadi selalu berjumlah 3 pada setiap baris yang dikosongkan. 1, 2 pada ujungnya sekali kosongkan. Nah, kemudian di baris yang ketiga kita kosongkan lagi 1. Kemudian 2 lagi di mana kita kosongkan, kita urutkan dari belakang 2, 1, 2. Nah, setelah kita tempatkan mana-mana yang dikosongkan, baru kita lakukan operasi Horner-Kino. Ya, ini letakkan dulu ke bawah angka 2. Ingat, kita akan kalikan 2 ini ke semuanya ini masing-masing. Jadi jangan ada satu pun yang ketinggalan. 2 kali min 1 min 2, 2 kali 0, 0, 2 kali min 1 min 2. Yang sudah bisa dijumlahkan, jumlahkan. Min 4 tambah min 2 adalah min 6. Kemudian kalikan lagi ke semuanya. Min 6 kali min 1 adalah 6. Min 6 kali 0, 0. Min 6 kali min 1, 6. Yang bisa dijumlahkan, langsung bisa jumlahkan. 3 tambah 6, 9. Ingat tadi saya bilang, mulai dari mana sisaannya? Mulai dari 1 kolom setelah tanda kosong pada baris terakhir. Ini baris terakhir 1, 2, ini masih kosong. 1 kolom sesudahnya kan di sini. Berarti sisaannya mulai dari sini nanti. Oke, masih ada yang belum kita jumlahkan. 6 tambah minus 2 adalah 4. Kemudian 5 tambah 6, 11. Oke, sehingga sisaannya ini adalah, ini tentu berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 0. Karena ada 3 angka. Sehingga sisanya adalah 9x kuadrat tambah 4x tambah 11. Nah, hasil baginya ini ada 2 angka. Berarti berpangkat 1, berpangkat 0. Hasil baginya adalah 2x kurang 6. Berarti kan sama dengan ketika cara bersusun. Sisaannya pun sama seperti ini. Baik, ini semua tergantung kepada kamu, model cara bagaimana yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan persoalan jika pembaginya bentuknya bukan linear. Selamat belajar, Tuhan memberkati kamu semua.